Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Sodi Koordin. Nah, ini saya tampilkan dulu slide video supaya teman-teman tidak lupa bahwa dalam acara hari ini kita mengadakan diskon penjualan air Rp65.000 dari 90.000 yang silahkan teman-teman listing terhadap penyakit dan kemudian terhadap data di dalam komen. Nanti kita akan persiapkan setting khusus untuk teman-teman. Assalamualaikum Kang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai acara Zoom meeting kita teman-teman energi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan salam khas kita, yaitu salam energi, salam sehat. Ayo kita sama-sama, salam energi, salam sehat. Di dalam energi yang baik, di dalam energi yang kuat terdapat kesehatan yang kuat, di dalam kesehatan yang kuat terdapat kekuatan, terdapat energi yang baik. Teman-teman, hari ini kita akan sama-sama belajar dengan tema penyakit umum dan terapinya. Tetapi kita harus sama-sama juga menyebutkan jargon kita, yaitu belajar, berlatih, sehat bersama. Kita belajar ilmunya, kita berlatih gerakannya, insya Allah menuju terhadap kesehatan sama-sama. Sekali lagi saya ingatkan bahwa di dalam acara ini kita akan mengadakan sesi transfer energi dan pengobatan umum yang sebelum latihan, kemudian akan ada sesi pengesehatan air dengan kondisi air diskon dari 90.000 menjadi 65.000. Kenapa diskon? Karena kami ingin teman-teman menikmati Atera 27 dengan senang hati dan menikmati apa yang kita lakukan dalam acara Zoom ini, yaitu transfer energi dan latihan supaya energi yang terikat menjadi lebih kuat dan lebih optimal. Oke, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengadakan dengan materi penyakit umum dan terapinya. Kang Sam, tolong pandangan kita terhadap sakit dan sehat dislide-kan kan? Apa sih sebenarnya pengertian dari sakit dan sehat itu? Nah, ini ada sesuatu yang menarik yang akan saya sajikan sebelum kita membahas mengenai penyakit. Karena gini, kita kadang-kadang berpikir sakit itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, sakit itu ada sesuatu yang luar biasa. Maka saya akan memberikan sebuah gambaran mengenai apa sih sebenarnya sakit dan sehat itu. Oke, kondisi tubuh terdiri dari sakit, sehat, dan baik-baik saja. Sakit adalah pengertian secara Wikipedia ya, pandangan seseorang apabila kesehatannya terganggu atau sesuatu yang tidak mengenakan, nyeri yang dirasakan di dalam badan atau di dalam kondisi seseorang. Kemudian yang kedua adanya penurunan, yang ketiga adanya penurunan kemampuan metabolik tubuh akan hal tertentu. Jadi sakit dominasinya adalah perasaan bahwa kondisi tubuh kita menurun. Sakit adalah pandangan ketika kita merasa sehat itu terganggu. Kemudian sakit adalah pandangan ketika adanya keseimbangan frekuensi atau karena hal tertentu. Misal gini, pertama, misalnya pandangan seseorang apa yang kita kesehatan, tiba-tiba kita lelah, kemudian pusing, kita menyebut itu sakit. Kemudian sesuatu yang tidak mengenakan, kita tiba-tiba jari kita tidak enak, maka kita sebut itu sakit jari. Kemudian pada saat berjalan kita sempoyongan, maka kita memandang bahwa itu ada penurunan kemampuan metabolik tubuh. Kemudian pada saat kita duduk tiba-tiba pas berdiri pusing, nah kita melihat adanya terjadi ketidakseimbangan. Jadi sakit adalah pandangan, sakit adalah rasa, sakit adalah cara menilai kita terhadap sesuatu yang berubah terhadap badan kita. Sekali lagi saya ulang, sakit menurut
beberapa pengertian di literatur adalah pandangan dan cara kita memandang ketika badan kita terasa berubah di beberapa titik di badan kita, atau terasa tidak mengenakan di badan kita, atau terasa tidak seimbang. Nah, itu kita sebut sakit. Sekarang apa sih yang disebut dengan sehat? Sehat adalah bahwa kita merasa bahwa badan dan bagian-bagian keadaan badan kita baik, tidak ada sakit, kemudian waras ingat sesuatu, kemudian tidak merasakan sesuatu keluhan. Nah, itu kita sebut sehat. Kemudian yang kedua, Kang Sam, mendatangkan kebaikan pada badan, bisa berkegiatan. Jadi gini, kita memandang sehat itu ketika kita bisa mengolah badan dan merasakan badan bisa melakukan kegiatan dengan baik. Kemudian yang ketiga, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada ungkapan sehat wal afiyah yang diartikan sehat dengan sempurna. Nah, dalam dua pengertian sakit dan sehat ini, semuanya adalah rasa, semuanya adalah pandangan, semuanya adalah pemikiran. Jadi kita merasa sakit karena kita berpikir sakit, kita merasa sehat karena kita berpikir sehat. Indikatornya adalah badan kita sendiri. Nah, sehingga ini yang harus kita kelola. Bagaimana kita mengelola pemikiran badan kita untuk merasa sakit atau merasa sehat. Nanti kita lanjut di bab berikutnya. Kemudian apa sih yang disebut dengan penyakit, Kang Sam? Penyakit adalah kondisi buruk pada organ atau bagian tubuh tertentu yang disebabkan karena mikrobakteri, organisme berbahaya seperti bakteri, virus, atau terjadinya luka. Kemudian adanya ketidakseimbangan kimia tubuh. Adanya ketidakseimbangan kimia tubuh, terkena racun sehingga menjadikan sel-sel yang rusak. Kemudian terjadinya ketidakseimbangan mental. Nah, teman-teman, penyakit adalah sesuatu yang terjadi di dalam tubuh kita yang dipengaruhi bakteri, dipengaruhi virus, atau terjadinya luka. Kemudian terjadinya ketidakseimbangan kimia tubuh yang disebabkan oleh racun dan lain sebagainya. Kemudian terjadinya ketidakseimbangan mental. Kalau ditanyakan, Kang, penyakit dulu atau sakit dulu? Tentunya kita bisa menjawab bahwa kecenderungan sehari-hari yang muncul pada paradigma berpikir kita yaitu sakit dulu. Kita merasa sakit terhadap sesuatu yang terjadi. Nah, ini nanti kita akan mengolah bagaimana cara pemikiran kita terhadap apa yang disebut sakit, apa yang disebut sehat, dan apa yang disebut dengan penyakit. Kemudian selanjutnya, Kang, slide kedua, ini penting. Slide kedua, sakit terjadi ketika kesehatan kita terganggu, metabolik kita turun, frekuensi tidak seimbang. Ini adalah pandangan. Jadi pada saat kita merasa kesehatan terganggu, kita sebut sakit. Pada saat metabolik turun itu ketika kita terjadi pegal-pegal, ketika kita terjadi kesemutan dan lain-lain, atau frekuensi tubuh kita tidak seimbang ketika kita berdiri kemudian ngegeloyor gitu ya, kita sebut sakit. Reaksinya adalah lelah, demam, pegal, tekanan darah tidak normal, dan munculnya kesakitan. Reaksi pandangan sakit kita, pandangan terhadap perasaan sakit kita, terjadinya kelelahan, terjadinya demam, terjadinya pegal-pegal, terjadinya tekanan darah tidak normal, terjadinya kesakitan. Jadi di kesimpulan dua bagian ini, ketika kita merasa diri kita sakit, maka akan ada reaksi. Reaksinya terjadi di dalam tubuh kita. Kemudian dari reaksi tadi, maka akan terjadinya penurunan reaksi sel, sehingga akan terjadilah penyakit. Nah, di mana kondisi buruk terjadi pada organ tubuh, terjadi penurunan kimia tubuh, terjadi ketidakseimbangan kimia tubuh, dan terjadinya ketidakseimbangan mental. Dari kesimpulan tiga bagian ini, ketika kita berprasangka diri kita sakit, akan muncul reaksi terhadap badan kita, sehingga
Ketika terjadi reaksi di dalam tubuh kita, maka terjadilah penyakit. Jadi kalau dari bagian ini, penyakit disebabkan karena kita merasa sakit, kemudian badan kita menjadi melemah karena kita merasa sakit, barulah muncul penyakit. Ini urutannya. Nah, apa yang kita maknai dari bagian ini? Bahwa rasa pandangan kita terhadap sakit menjadikan penyakit. Ya, rasa pandangan kita terhadap sakit menjadilah penyakit. Oke, bagian kedua, Kang Sam, penyakit adalah sakit adalah kemunculannya penyakit. Sakit, ini Kang Sam sorry, ini harus diedit, ini sakit. Sakit adalah akan menimbulkan munculnya penyakit. Kemudian sakit akan memunculkan hipokondrosis, merasa sakit dan kekhawatiran yang tinggi. Kemudian sakit bisa menyebabkan stres. Jadi ini penyakit saya ganti menjadi sakit ya. Kemudian sakit terjadinya keseimbangan energi yang kurang baik. Teman-teman, dua bagian ini memberikan sebuah arti kepada kita bahwa penyakit disebabkan karena cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Penyakit muncul, kecuali penyakit luar ya. Penyakit luar itu misalnya ada luka, tabrakan, dan lain sebagainya. Penyakit muncul karena cara pandang kita salah terhadap diri kita. Ketika kita mengeluh terus sakit, maka akan muncul penyakit. Reaksi akan muncul di badan atas paradigma yang terjadi di dalam sangkaan kita. Nah, sementara sebetulnya kita itu harus tenang, karena di dalam di dalam Al-Quran dijelaskan, dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkannya. Surat Asy-Syura ayat 80. Yang artinya begini, sebetulnya paradigma sakit itu paradigma godaan, paradigma kegalauan, paradigma pikiran yang menimbulkan nantinya terhadap penyakit. Karena ketika kita stres, ketika kita galau, ketika kita ketakutan terhadap sesuatu, maka ikatan sel di dalam tubuh kita menjadi berkurang sehingga kita akan menjadi sakit. Oke, slide yang ketiga, Kang Sam. Apa sih sebetulnya sehat dan sakit itu di dalam sebuah alur diagram? Bahwa rasa atau sangkaan yang di tengah, Kang Sam, rasa atau sangkaan sehat atau sakit akan menghasilkan apa? Rasa atau sangkaan sehat akan menghasilkan kita jadi lebih sehat. Jadi kalau kita merasa sehat, kita akan merasakan sehat. Jika kita merasa sakit bisul, kita akan merasa sakit bisul. Jika kita merasa kanker, maka tiba-tiba kita muncul kanker. Sakit, jika rasa dan sangkaan kita sakit, maka potensi yang akan keluar dari tubuh kita adalah sakit. Kemudian dari sakit itu muncullah ketidakseimbangan tubuh atau reaksi tubuh yang tadi saya sebut di atas, yang kemudian menjadi penyakit. Jadi penyakit bisa disimpulkan muncul karena ada rasa sangkaan sakit yang kita perbesar, kemudian kita menjadi terbebani oleh rasa dan sangkaan sakit itu. Oke ya. Nah, kemudian slide yang ketiga, Kang Sam. Nah, bagaimana kesimpulan dari dua slide tadi? Maka bagaimana jika ingin sehat? Yang pertama, kita harus berpikir optimis bahwa kita itu sehat. Yang kedua adalah selalu bersyukur dan merasa sehat. Jadi selain berpikir optimis bahwa kita sehat, kita selalu bersyukur bahwa kita sehat. Nah, ada satu ayat yang menyebutkan, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan syukur menjadi penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kondisi ini menjelaskan bahwa ketika kita bersabar terhadap sesuatu, ketika tanggapan kita positif dengan rasa sabar dan syukur kita, maka kita akan sehat. Dibalik, jika kita tidak sabar sesuatu, tidak bersyukur terhadap sesuatu apa yang kita peroleh, maka kita akan sakit. Nah, ini poin-poin penting yang harus kita sadari sebelum kita membahas apa yang terjadi dan apa yang disebut dengan penyakit umum itu. Karena
cara pandang kita terhadap tubuh kita, terhadap sesuatu yang terjadi dalam kita, itulah yang menentukan kita sehat atau kita sakit. Kemudian beraktivitas positif. Sekali lagi, ketika kita merasa sakit, maka kita malas. Misalnya gini, bangun tidur, pinggang kita seolah-olah pinggang kita dirasakan sakit. Aduh, sakit banget pinggang. Kemudian kita merasakan itu sakit yang parah, maka kita tidak akan bangun, kita akan tidur. Ketika kita beraktivitas positif dan berpikir positif, ketika kita sakit pinggang, kita akan bangun, berlatih, kemudian merenggangkan, maka sakit pinggangnya akan hilang. Ini yang penting. Jadi cara pandang kita terhadap tubuh kita itu menentukan kita sehat atau kita sakit. Apa yang harus dilakukan untuk menambah cara pandang itu, yaitu terjadinya keseimbangan energi di dalam tubuh. Karena apa? Keseimbangan energi itu harus dicapai dengan beberapa tahap sederhana sebetulnya. Tahap sederhana. Keseimbangan energi terjadi di dalam tubuh itu penting untuk menciptakan cara berpikir kita dengan baik. Cara berpikir kita supaya lebih fokus, cara berpikir kita lebih positif, maka akan terbentuklah keseimbangan energi yang harus dilakukan dengan pertama, olahraga. Yang kedua, tidur teratur. Yang ketiga, pola makan dan minum yang baik dan terjaga. Maka akan terbentuklah cara berpikir positif dengan keseimbangan energi yang baik. Nah, teman-teman, ini beberapa hal yang saya ingin sampaikan, bahwa karakter, cara berpikir, pola hidup kita itu menentukan munculnya penyakit atau tidak terhadap diri kita, menentukan sakit atau sehatnya, sakit atau tidaknya diri kita. Oke, selanjutnya, bagaimana cara menyeimbangkan energi? Bagaimana cara menyeimbangkan energi? Bahwa terapi energi sendiri untuk diri kita itu sebetulnya bisa dibangun oleh diri kita sendiri, di mana terapi energi bisa dilakukan oleh diri kita atau oleh orang lain, dibantu oleh orang lain. Nah, ini dia. Terapi energi bisa dilakukan oleh diri kita sendiri atau bisa dilakukan oleh orang lain. Apa yang dilakukan oleh diri kita sendiri? Pertama, selalu bersyukur, memandang sesuatu dengan positif. Jangan selalu ada sangkaan-sangkaan, baik terhadap diri kita, orang lain, atau pasangan kita, atau sekeliling kita. Kemudian, selalu bahagia. Respek terhadap kebahagiaan itu diwujudkan terhadap melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Kemudian yang ketiga, berbuat kemanfaatan kepada orang lain. Ini yang unik, bahwa di dalam ajaran agama kita, Allah memberikan bonus terhadap orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang memberikan sedekah dan memberikan tenaga, ilmu dan lain untuk orang lain dengan diberikannya kesehatan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan kepada orang lain, akan dibalas dengan kebaikan oleh orang lain, atau oleh Allah, atau oleh alam semesta. Allah menggerakkan alam semesta untuk memberikan kebaikan. Nah, ini yang unik. Jadi kita kalau berbuat kebaikan bukan untuk orang lain sebetulnya. Ketika kita berbuat kebaikan kepada orang lain, maka akan berimbas kebaikan kepada diri kita. Kemudian tentunya menjaga pola hidup. Nah, kemudian terapi energi untuk diri sendiri pada saat kita sakit itu bisa juga dilakukan oleh orang lain, yaitu pertama, diberikannya olahraga pernapasan misalnya. Nanti kita akan mengolah pernapasan lewat energi. Yang kedua, belajar agama dengan baik. Jadi kita mengikuti kajian-kajian, keilmuan-keilmuan agama, sehingga pandangan kita terhadap ibadah akan lebih baik. Pandangan kita terhadap kehidupan kita akan lebih baik. Nah, pandangan kita terhadap kehidupan kita lebih baik itu akan mentransformasi energi positif, sehingga energi kita akan jauh lebih baik, sehingga kita akan sehat. Kemudian yang selanjutnya, distimulasinya oleh orang lain ilmu yang baik. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah sehat dan sakit itu adalah prasangka, dimana jika kita merasa sehat,
maka kita akan menjadi sehat. Jika kita merasa sakit, maka kita akan menjadi sakit. Maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, memanfaatkan potensi energi dan rasa syukur terhadap hal yang sekecil mungkin. Contoh apa? Ketika kita bernafas, itulah guru terbesar kita. Nafas kita adalah guru terbesar kita, di mana dengan nafas itu kita harus mengembangkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rasa syukur itu membangun optimisme. Saat kita masih bisa bernapas, oh ya sudah bisa bernapas, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, kesimpulan dari materi kita kali ini, masalah penyakit umum, prasangka kita terhadap tubuh kita harus selalu baik. Karena jika kita berprasangka sakit, maka akan sakit. Jika kita akan berprasangka sehat, maka kita akan sehat. Prasangka sakit menimbulkan penyakit, prasangka sehat menimbulkan kebahagiaan. Itu mungkin materi yang saya bahas hari ini. Ini mengenai sikap mental yang harus kita miliki supaya kita tetap dalam kondisi yang sehat. Oke, baik, di season kedua adalah tanya jawab. Silahkan teman-teman bertanya, bukan masalah materi saja, silahkan. Masalah penyakit juga boleh via chat, silahkan. Saya kasih waktu beberapa menit untuk memberikan pertanyaan. Misalnya ada keluhan penyakit atau lain sebagainya selain dengan materi, karena tadi saya tidak membahas materi, saya membahas pokok permasalahan kenapa kita sakit. Silakan. Oke, ada pertanyaan begini. Apakah pengentalan darah bisa disembuhkan? Bisa, insya Allah. Pengentalan darah itu terjadi karena pengentalan darah itu terjadi karena pertama karena genetik, yang kedua karena faktor makanan. Jadi karena genetik, kemudian yang kedua karena faktor makanan, yang ketiga karena faktor stres. Dua hal ini tentunya bisa dibenahi oleh pola hidup yang baik. Pola hidup yang baik dan pola makan. Pola makan. Jadi kalau faktor makanan, makanan kemudian faktor stres bisa dilakukan dengan pola hidup yang baik. Nah, makanan yang baik untuk penderita pengentalan darah diantaranya yaitu yang pertama, minum paling tidak 8 gelas sehari air putih dengan TDS rendah, contohnya Atera 27 ya. Kemudian yang kedua yaitu pir, tomat, kemudian apel, kemudian kurangi makanan-makanan berlemak. Nah, pada season ini saya akan kasih contoh yang ke air yang akan ditransfer energi, bisa untuk pengentalan darah. Kemudian pola tidur. Usahakan tidur paling kurang 6 jam dalam sehari. Kemudian lakukan latihan pernapasan yang baik, latihan pernapasan yang baik. Nanti saya akan coba pandu lewat latihan sederhana setelah season ini. Demikian untuk pengentalan darah, insya Allah bisa disembuhkan. Silahkan kalau ingin datang terapi ke tempat kami, atau kalau ingin dikunjungi ada Kang Sam dan Kang Yopi yang bisa membantu menghubungi. Nanti nomor handphonenya ada di bawah untuk terapi panggilan. Kalau faktor genetik itu harus dilakukan dengan olahraga yang baik. Olahraga yang baik, karena faktor genetik itu harus dibentuk selnya lagi yang baru atau diregenerasi dengan cara terapi energi. Pak Kiki Hanafiah, asodik tidak kembung tapi sesak napas. Beberapa penyakit memang tidak selalu kembung, apalagi penyakit yang disertai dengan stres. Maka yang harus dibuat itu yaitu nanti yang pertama, atur pola makan. Untuk Pak Kiki ya, atur pola makan. Kemudian yang kedua, atur pola makan itu 6 jam sehari, pagi, siang, sore. Kemudian di 3 jamnya cemilan berupa buah. Misalnya jam 6 pagi makan berat,
setengah porsi, jam siang makan berat 1 porsi, kemudian yang ke siang itu waktu zuhur, waktu maghrib makan setengah porsi lagi, setengah ukuran. Kemudian di waktu duha dan waktu asar makan buah. Kesana sudah tidak makan lagi. Dengan keteraturan makan itu, maka keseimbangan asam lambung akan terbuat. Kemudian Pak Kiki kelola stresnya. Stres bisa menimbulkan asam lambung yang tidak ketara sehingga kita sesak. Oke, pertanyaan yang ketiga, Parkinson saya takut kebanyakan obat. Oke, untuk kasus-kasus Parkinson pasti diberikan obat untuk penenang saraf dan penguat jantung. Nah, penguat jantung dan saraf. Nah, biasanya banyak obat. Dengan catatan ibu banyak minum, maka ginjal akan terkuatkan. Maka ibu harus memilih minum yang TDS-nya rendah tetapi mengandung energi. Salah satunya adalah Athera 27. Ada pertanyaan lagi mengenai anak hidrosepalus tadi ya? Coba ada setting tanya yang tadi Bu Umi, maaf, boleh diulangi pertanyaannya Bu? Untuk anak 1 tahun diagnosis CV, mikrosepalus, epilepsi, apa ada cara untuk sembuhkan epilepsinya? Oke, begini. Untuk kasus-kasus yang mikrosepalus memang akan menimbulkan epilepsi. Jadi begini. Cara kami menangani kasus mikrosepalus adalah dengan cara memperkuat sistem sarafnya. Walaupun dalam kondisi mikrosepalus, saya punya kasus namanya Nabil. Nabil itu penderita mikrosepalus. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, terapi yang kita lakukan adalah meregenerasi sistem saraf supaya kekuatan sarafnya akan meningkat. Dengan kekuatan saraf yang meningkat, dalam kondisi berapa besar pun toraks kepalanya, itu bisa menyeimbangkan listrik. Oke ya. Oke, pertanyaannya nanti saya jawab lagi di lain kesempatan. Di dalam chat kita akan langsung terapi jarak jauh dan air. Jadi teman-teman yang nanti akan pesan air, saya akan langsung terapi. 2 menit ini kita akan lakukan terapi jarak jauh. Oke. Persiapan untuk yang merasa sakit dan lain sebagainya, silahkan rasakan kondisi tubuhnya. Kita berdoa sama-sama untuk mengobati rasa sakitnya. Fokuskan ke area yang sakit. Kalau ada anak yang hidrosepalus, tolong tampilkan dekatkan dengan handphonenya. Atau yang dalam kondisi sakit, kita siapkan. Saya kumpulkan dulu energi. Kita siapkan. Oke, 3, 2, 1. Saya fokuskan untuk mentransfer energi teman-teman. Nanti rasa dan lain sebagainya tolong silakan di testimoni di chat ya. Ini saya akan transformasi meningkatkan energi termasuk kepada teman-teman yang sudah pesan air. Saya nanti satukan dengan airnya. Harga airnya 65.000. Oke, 3, 2, 1. Ini saya kirim untuk pengobatan yang Parkinson dan penguat saraf, juga kirim pengobatan untuk lambung. Saya kirim juga energi untuk pengobatan umum. Rasakan energinya di tulang punggung, di kepala, dan di telapak tangan. Silahkan. Oke, kita sama-sama karena waktunya sedikit lagi. Tolong simpan tangannya seperti ini. Ini seperti ini, simpan di depan kameranya seperti ini. Nanti saya akan alirkan energinya melalui telapak tangan. Teman-teman nanti rasakan pergerakan energi itu dari telapak tangan ke area yang sakit ya. 1, 2, 3, silahkan simpan posisinya seperti ini. Oke, persiapan. Saya coba transformasi energi. Rasakan aliran energinya ke area yang sakit. Semoga Allah menyembuhkan dan meridhoi ikhtiar kita. Oke, saya alirkan dari tangan ke tulang punggung sama dada atas
dada kiri. Silakan teman-teman rasakan energinya. Ya, simpan lagi tangannya di sini. Rasakan energi itu ada di telapak tangan, kemudian alirkan ke tubuh masing-masing. Ya, seperti ini tangannya. Oke, saya transformasi. Jangan ikutin saya ya. Posisi tangan seperti ini. Oke, saya lakukan transformasi energi. Ya, energi ini nanti akan berjalan insya Allah sampai dengan pagi nanti. Mudah-mudahan besok teman-teman energi ada dalam keadaan sehat. Saya akan lakukan latihan sedikit, latihan nafas untuk relaksasi kepada yang sedang kembung. Pertama, tarik nafas lewat hidung, tarik. Dadanya dikembungkan, tahan. Buang nafas lewat mulut pelan-pelan. Tarik nafas lewat hidung, tahan. Buang napas lewat mulut pelan-pelan. Tarik nafas lagi lewat hidung, tahan sedikit. Buang napas lewat mulut. Oke, posisikan tangan seperti ini. Setengah menit saya akan transfer lagi seperti ini ya. Saya akan transformasi energi ke teman-teman. Rasakan aliran itu mengalir dari telapak tangan teman-teman ke dalam tubuhnya. Oke, persiapan 3, 2, 1. Persiapan. Masih ada 19 detik. Kita akan transformasi energi. Rasakan energinya. Oke, saya pandu. Tarik napas lewat hidung, tahan sedikit, buang. Rasakan energinya. Tarik nafas lewat hidung, tahan, buang. Rasakan energinya. Oke, pindahkan tangannya seperti ini berhadapan. Tarik nafas lewat hidung, tahan, buang. Rasakan energi di kedua telapak tangan dan alirkan ke tubuh. Tarik nafas lewat hidung, tahan, buang. Sekali lagi ya. Tarik nafas lewat hidung, tahan, buang. Oke, teman-teman rasakan di antara kedua telapak itu ada gelombang energinya. Nanti komen di chat ya. Gelombang energi ini akan bertahan sampai dengan besok. Jadi teman-teman malam ini lakukan pentransferan energi sendiri ke dalam tempat yang sakit. Ya, jadi tempelkan begini. Misalnya Pak Kiki sakit kembung begini, ada yang sakit mata begini, ada yang pusing begini. Ya, jadi coba kita lakukan 1 menit saja, rasakan. Nah, begini, rasakan kepadatannya. Oke ya, sip. Nanti pertanyaan masuk ke dalam chat. Kang Heldi punten ditunjukkan air yang sudah setting. Pemesanan air, Kang Heldi, air yang sudah disetting, coba ini. Air sudah disetting, pemesanan air sampai dengan jam 12 malam ini harga 65.000. Oke, teman-teman, kita akan melakukan salam dulu, melakukan slogan dulu, berlatih, belajar, sehat bersama. Oke, 1, 2, 3, berlatih, belajar, sehat bersama. Teman-teman akan ada sesi foto bareng. Persiapan, Kang Sam? Sudah siap, Kang? Bergaya silahkan, bebas. Foto bareng. Kameranya tolong diaktifkan semua. Ayo, waktunya. Oke, sudah. 3, 2, 1. Sambil menjelaskan ya. Kang, apakah air yang sudah ditransfer berapa lama kuatnya? Sampai beberapa tahun ke depan nggak apa-apa, energinya stabil. Persiapan, fotonya 3, 2, 1.
Sudah Kang Sam? Sekali lagi. Gerakan bebas. 3, 2, 1. Oke, sip. Teman-teman, demikian materi Zoom kali ini. Pemesanan air harga 65.000 sampai dengan jam 12 ini ditransfer berdasarkan penyakit. Silahkan teman-teman tulis di dalam chat, kemudian WA, dan kita akan kirimkan ininya. Untuk luar kota 3 dus harga 6.000. Terima kasih. Salam energi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun,